Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan membahas materi mengenai siklus akuntansi. Seperti yang kita ketahui bahwa siklus akuntansi ada beberapa tahapan atau bagian. Yang pertama itu transaksi, jurnal umum, buku besar, laporan keuangan. Nah, untuk transaksi dan jurnal umum kalian bisa lihat pada blog saya yang sudah saya sertakan di sini linknya. Kemudian untuk buku besar kalian bisa lihat pada video saya sebelumnya. Dan untuk laporan keuangan, nah laporan keuangan di sini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan. Nah, yang pertama saya akan bahas adalah jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian ada 3 submateri yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atau yang biasa disebut dengan adjustment journal adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, tujuan dari penyusunan jurnal penyesuaian. Nah, tujuannya di sini ada 2. Yang pertama, agar setiap perkiraan real, khususnya perkiraan harta dan utang pada akhir periode menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, agar setiap perkiraan nominal, yaitu perkiraan pendapatan dan beban pada akhir periode menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui. Kemudian yang ketiga, akun yang memerlukan penyesuaian pada perusahaan jasa. Di sini ada 9 akun. Yang pertama, perlengkapan. Kedua, beban dibayar di muka. 3, pendapatan diterima di muka. 4, pendapatan yang masih harus diterima. 5, beban yang masih harus dibayar. 6, taksiran piutang tak tertagih. 7, penyusutan aktiva tetap. 8, rekonsiliasi bank. 9, koreksi pencatatan. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, nah untuk penyesuaian perlengkapan di sini yang harus kita catat itu yang sudah terpakai. Saya sudah sertakan contoh di sini. Yang pertama, di dalam neraca saldo per 31 Desember 2019 terdapat akun perlengkapan toko sebesar 7.200.000, sedangkan persediaan perlengkapan yang ada per 31 Desember 2019 adalah 2.400.000. Berarti yang sudah terpakai di sini sebesar 4.800.000. Jurnalnya seperti ini. Untuk di debit, beban perlengkapan sebesar 4.800.000, kemudian kredit perlengkapan sebesar 4.800.000. Oke, kemudian contoh yang kedua, di dalam neraca saldo per 31 Desember 2019 terdapat akun perlengkapan toko 7.200.000. Perlengkapan yang terpakai sebesar 2.400.000. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa perlengkapan yang di jurnal di sini adalah yang sudah terpakai. Nah, perlengkapan yang terpakai pada contoh kedua ini sebesar 2.400.000. Bagaimana jurnalnya? Beban perlengkapan di debit sebesar 2.400.000 dan perlengkapan di kredit sebesar 2.400.000. Kemudian untuk akun yang kedua, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayar perusahaan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Ini dikarenakan karena mempunyai manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Nah, pada pencatatan penyesuaian beban dibayar di muka di sini ada 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan neraca, yaitu yang sudah terpakai atau yang sudah diakui. Contohnya, pada tanggal 1 Agustus 2019 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 28.800.000. Nah, di sini ada 2 jurnal. Yang pertama itu untuk jurnal umum per 1 Agustus 2019. Jurnalnya, asuransi dibayar di muka di debit sebesar 28.800.000 dan
Kas dikredit 28.800.000. Nah, sekarang bagaimana jurnal penyesuaiannya per 31 Desember 2019? Beban asuransi di debit sebesar 12 juta. Asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 12 juta. Nah, 12 juta ini dari mana? Di sini saya akan sertakan perhitungannya. Pada tanggal 1 Agustus, berarti kita hitung mulai dari 1 Agustus. Kemudian penyesuaiannya 31 Desember. 1 Agustus sampai 31 Desember itu ada 5 bulan. Berarti 5 bulan ini yang sudah diakui atau yang sudah terpakai. Nah, sebelumnya dibayar premi asuransi sebesar 28.800.000 itu untuk 1 tahun. Berarti 28.800.000 dikali 5 dibagi 12. Nah, 12 itu untuk 1 tahun ya. Kalau misal premi asuransi untuk 2 tahun berarti pernya kita ganti 24 bulan. Jadi hasilnya di sini kita dapat untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Oke, kemudian pendekatan laba rugi atau belum terpakai. Nah, contohnya pada tanggal 1 Agustus 2019 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 28.800.000. Di sini ada 2 jurnal juga. Yang pertama itu jurnal umum untuk 1 Agustus 2019. Beban asuransi di debit 28.800.000. Kas di kredit 28.800.000. Kemudian untuk jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019, asuransi dibayar di muka di debit sebesar 16.800.000, beban asuransi di kredit sebesar 16.800.000. Nah, perhitungannya seperti ini. Sebelumnya soalnya itu kan pada tanggal 1 Agustus 2019 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 28.800.000. 1 Agustus ke 31 Desember itu ada 5 bulan. Nah, 5 bulan ini yang sudah terpakai. Kemudian kita gunakan pendekatan laba rugi. Kalau pendekatan laba rugi berarti yang belum. Nah, yang belum itu ada berapa bulan? Kita hitung mulai dari 1 Januari 2020 sampai 31 Juli 2020. Nah, di sini terhitung ada 7 bulan. Berarti 28.800.000 kali 7, kemudian kita bagi 12. Kenapa 12? Karena premi asuransi ini untuk 1 tahun, maka dia mendapatkan penyesuaian sebesar 16.800.000. Oke, selanjutnya yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang uangnya sudah diterima tetapi belum diakui sebagai pendapatan pada periode yang bersangkutan. Nah, untuk pendapatan diterima di muka di sini ada 2 pendekatan juga ya. Yang pertama, pendekatan neraca. Contoh, pada tanggal 1 September 2016 diterima sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 60 juta. Oke, di sini ada 2 jurnal juga. Untuk jurnal umumnya per 1 September 2016, kas di debit sebesar 60 juta, sewa diterima di muka di kredit sebesar 60 juta. Kemudian untuk jurnal penyesuaian per 31 Desember 2016, sewa diterima di muka di debit sebesar 20 juta, pendapatan sewa di kredit sebesar 20 juta. Nah, 20 juta ini dari mana? Untuk periode 1 September 2016 sampai 31 Desember 2016 itu ada 4 bulan. Berarti 4 bulan ini yang sudah diakui atau yang sudah terpakai. Perhitungannya 60 juta dikali 4 bulan dibagi 12, dapatlah 20 juta. Oke, selanjutnya pendekatan laba rugi.
Pada tanggal 1 September 2016, diterima sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 60 juta. Di sini juga ada 2 jurnal. Yang pertama jurnal umum per 1 September 2016, kas didebit sebesar 60 juta, pendapatan sewa dikredit sebesar 60 juta. Dan untuk jurnal penyesuaian per 31 Desember 2016, pendapatan sewa debit 40 juta, sewa diterima di muka dikredit 40 juta. Nah, 40 juta dari mana? Untuk pendekatan laba rugi berarti yang belum. Nah, untuk periode ini 1 September sampai 31 Desember berarti ada 4 bulan yang sudah. Nah, sekarang kita cari yang belum berapa bulan. Berarti kita hitung mulai dari 1 Januari 2017 sampai 31 Agustus 2017. Nah, 1 Januari sampai 31 Agustus berarti ada 8 bulan yang belum terpakai atau yang belum diakui. Perhitungannya 60 juta dikali 8 per 12 dapatlah 40 juta. Perlu diingat ya, untuk pembaginya itu 12 bulan atau berapa bulan kita lihat dari untuk berapa tahun gedung ini dibutuhkan. Misal di sini diterima sewa gedung untuk 2 tahun. Berarti pernya di sini kita ganti jadi 24 bulan. Oke? Kemudian yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang uangnya belum diterima secara tunai tetapi sudah diakui sebagai pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2016 masih harus diterima sewa kendaraan untuk 3 bulan sebesar 18 juta. Jurnal penyesuaian per 31 Desember, piutang usaha didebit sebesar 18 juta, pendapatan sewa dikredit sebesar 18 juta. Kenapa piutang usaha didebit? Karena sebelumnya kan sudah saya jelaskan, pendapatan yang masih harus diterima artinya pendapatan yang uangnya belum kita terima secara tunai, berarti itu masuk ke dalam akun piutang usaha. Akun selanjutnya, beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang realisasi pembayarannya belum terjadi, tetapi sudah menjadi beban bagi perusahaan dikarenakan perusahaan sudah menerima manfaatnya, sehingga merupakan utang pada periode yang bersangkutan. Contoh, pada tanggal 31 Desember 2017 masih harus dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 3.500.000. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2017, beban listrik, air, dan telepon sebesar 3.500.000 debit, kemudian utang usaha 3.500.000 kredit. Selanjutnya, taksiran piutang tak tertagih. Jika ada piutang yang tidak dapat ditagih, perusahaan harus mencatat besarnya kerugian piutang. Nah, dalam melakukan pencatatan kerugian piutang, terdapat 2 metode yang digunakan. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Pada metode ini, perusahaan mengakui rugi jika piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2017, saldo piutang usaha sebesar 251.500.000. Data penyesuaian menyebutkan bahwa seorang debitur jatuh pailit sehingga piutang sebesar 1 juta harus dihapuskan. Jurnal penyesuaiannya, beban kerugian piutang debit sebesar 1 juta, piutang usaha kredit sebesar 1 juta.
Kemudian metode kedua yaitu metode tak langsung. Pada metode ini perusahaan mengakui kerugian walaupun belum dapat dipastikan bahwa piutang tidak dapat ditagih. Pada akhir periode, perusahaan membuat taksiran atas kemungkinan piutang yang tidak dapat tertagih. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2017, saldo piutang usaha 251.500.000. Kemudian kerugian piutang ditaksir 1% dari piutang usaha. Akunnya beban kerugian piutang sebesar 2.515.000 debit, cadangan kerugian piutang 2.515.000 kredit. Akun selanjutnya, penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap merupakan pengalokasian harga perolehan aset tetap sebagai beban pada periode akuntansi dalam masa manfaat aset tetap tersebut. Aset tetap ada beberapa, diantaranya tanah, gedung, kendaraan, mesin, peralatan. Oke, salah satu contohnya untuk data penyesuaian penyusutan aset tetap, pada tanggal 31 Desember 2017 terdapat peralatan 250 juta. Peralatan tersebut disusutkan 12,5%. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Beban penyusutan peralatan 31.250.000 debit. Akumulasi penyusutan peralatan 31.250.000 kredit. Nah, 31.250.000 ini dari mana? Peralatan sebesar 250 juta dikali 12,5%, maka dapatlah 31.250.000. Oke, selanjutnya rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan suatu metode analisis yang merinci perbedaan saldo simpanan bank menurut rekening koran dan menurut catatan perusahaan. Contohnya, berdasarkan rekening koran yang diterima dari bank per 31 Desember 2017, bank memberi jasa giro sebesar 1.800.000 dan membebankan biaya administrasi 400.000. Penyesuaiannya, kas 1.400.000 di debit, beban administrasi 400.000 di debit, dan pendapatan bunga 1.800.000 di kredit. Oke, untuk penyesuaian yang terakhir, koreksi pencatatan, nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Untuk materi akuntansi lainnya, kalian bisa kunjungi blog saya, blog akuntansimuda.blogspot.com. Di sini saya juga sudah sediakan beberapa materi. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.